Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Insya Allah akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai. Tapi yang jelas kita sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas. 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Indonesia berjanji kepada dunia, Pak, bahwa kita akan menjadi kota terbaik sedunia. Dan menurut saya bisa, asal kita kompak, saling mendukung, dan ilmunya ada. Perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Ini saya tidak habis mengerti, ini yang nolak ini karena tidak paham. Indonesia serius meneruskan pembangunan dan meningkatkan infrastrukturnya. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang digaungkan selama 10 tahun terakhir sempat mendapat respon pesimis dari berbagai pihak. Akan tetapi pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi terus bertekad untuk membuktikan bahwa program mega proyek pembangunan tersebut akan rampung dan bermanfaat untuk rakyat. Sudah banyak mega proyek pemerintah yang berhasil diselesaikan bahkan dinikmati oleh masyarakat dan membuat pihak yang sempat mencaci kini memuji kinerja pemerintahan Jokowi tersebut. Salah satu mega proyek yang kini banyak mendapat pujian adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tak tanggung-tanggung, pihak yang dulu mengkritik dan meragukan IKN kini terang-terangan memberi pujian dan mendukung. Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana saat sebelum bergabung dengan pemerintah, dirinya sering mengkritik pembangunan pemerintah termasuk IKN. Namun, kini dirinya mengaku terpukau dengan pembangunan kawasan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Sebagai ibu kota baru, IKN Nusantara rencananya akan dilengkapi dengan beragam teknologi yang menjamin roda pemerintahan bisa dijalankan dengan lebih modern dan efisien. Untuk menunjang tujuan tersebut, IKN Nusantara rencananya akan dikembangkan dengan konsep kota pintar atau Smart City. Salah satu elemen yang diperlukan di awal pembangunan Smart City di IKN adalah bangunan cerdas, di mana bangunan cerdas tersebut harus memiliki 6 prinsip, yakni otomatisasi, multifungsi, adaptabilitas, interaktivitas, inklusivitas, dan efisiensi. Berbagai inovasi dan teknologi canggih lainnya juga akan dikembangkan seiring pembangunan IKN Nusantara di sepaku Kalimantan Timur. Dari infrastruktur jalan tol yang bisa mengecas sambil melintas hingga bisa didarati pesawat dan koridor satwa. Proyek jalan tol IKN Kalimantan Timur ini dirancang dengan mengadopsi konsep teknologi charging lane seperti yang diterapkan di Swedia dan negara-negara Eropa lainnya. Nantinya pengendara bisa melakukan pengisian daya baterai mobil listrik sambil melintasi jalan tol. Penerapan teknologi ini akan dilakukan secara bertahap. Teknologi charging lane tersebut diterapkan untuk mendukung pembangunan mobil listrik yang ramah lingkungan. Selain teknologi pengisian daya, jalan tol IKN juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung kendaraan listrik. Fasilitas pengisian daya kendaraan listrik akan dibangun di tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area. Tak sebatas itu, jalan tol IKN juga direncanakan mempunyai landasan pacu atau runway darurat pesawat.
Rencananya runway darurat tersebut akan dibangun di tol IKN seksi 5 atau 6. Rencana proyek tersebut masih dievaluasi kembali, mengingat pemerintah kini juga tengah membangun bandara VVIP IKN. Akan tetapi, bila runway darurat tersebut dibutuhkan, hal yang perlu disesuaikan hanya desain perkerasan jalannya. Terlebih, jalan tol dan non-tol IKN sudah didesain bebas tiang. Fitur lain yang membuat jalan tol IKN ini istimewa adalah jembatan penyeberangan hewan yang ada di seksi 3B KKT Kari Angau Simpang Tempadung. Jembatan tersebut dibangun di atas jalan tol dan bisa dilakukan untuk perlintasan orangutan, monyet, hingga bekantan. Selain jembatan penyeberangan di atas jalan tol, rencananya juga akan dibangun terowongan perlintasan hewan di bawah jalan tol seperti yang ada di tol Pekanbaru Dumai. Terobosan lain yang akan segera diuji coba adalah taksi terbang sebagai bentuk kemajuan mobilisasi transportasi. Selain itu, juga beberapa jenis transportasi driverless car atau angkutan umum yang tidak memiliki awak. IKN juga akan mengembangkan teknologi tiang listrik pintar bisa bicara. Tiang listrik tersebut nantinya bisa menjadi sumber informasi bagi setiap masyarakat yang hendak bertanya. Adapun fungsi tiang listrik tersebut bisa menjawab pertanyaan setiap masyarakat yang ingin menuju suatu tempat. Meski begitu, seluruh kemajuan teknologi itu masih akan dilakukan uji coba, atau dalam artian lain, uji coba itu dilakukan dengan melihat kondisi kelayakan dari sarana dan prasarana di IKN.